Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Sa'diyah. Tujuan saya membuat video ini untuk menceritakan pengalaman saya mengenai motivasi belajar, kendala yang dihadapi, serta kasus bullying yang pernah terjadi di tempat sekolah saya bekerja. Saya mengajar di satuan PAUD. Menurut pengalaman saya, motivasi belajar anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh suasana belajar yang menyenangkan, kemudian dukungan dari orang tua, serta cara guru dalam memberikan pelajaran. Anak-anak akan lebih bersemangat ketika belajar dilakukan melalui permainan, kemudian melalui lagu, cerita, kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif. Namun terdapat beberapa kendala yang saya temui. Ada anak yang kurang percaya diri, kemudian mudah menangis saat ditinggal oleh orang tuanya, sulit berkonsentrasi, dan ada juga yang kurang mendapat pendampingan belajar di rumah. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berusaha memberikan apresiasi atas setiap usaha anak, kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman, kemudian menjalin komunikasi yang baik antara anak, kemudian ke orang tua juga, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Lalu terkait kasus bullying, di sekolah kami pernah juga ada kasus seorang anak yang mengejek temannya karena belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, akibatnya anak yang diejek tersebut menjadi murung, menjadi sedih, menjadi malu, dan kemudian tidak mau sekolah. Nah, walaupun menurut saya kejadian ini adalah termasuk bullying yang ringan, tetapi saya memandangnya sebagai perilaku yang harus segera ditangani agar hal tersebut tidak terbawa sampai jenjang sekolah berikutnya gitu, dan tidak menjadi suatu kebiasaan. Adapun cara-cara atau langkah-langkah saya, yang pertama saya lakukan adalah memisahkan kedua anak tersebut agar situasi menjadi tenang. Nah, setelah itu saya mengajak mereka berbicara secara bergantian untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian saya menjelaskan kepada anak yang mengejek bahwa setiap anak atau setiap teman kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tidak boleh saling diejek atau mengejek. Saya juga memberikan penguatan kepada anak yang menjadi korban atau menjadi korban ejekan temannya agar tetap percaya diri dan tidak takut untuk belajar. Begitu. Selanjutnya saya akan mengajak kedua anak untuk saling meminta maaf, seperti berjabat tangan, kemudian kembali bermain bersama. Saya juga selalu menyampaikan kepada anak-anak kalau misalnya kita berbuat salah atau melakukan kesalahan, seperti baik yang disengaja atau tidak, saya mengajarkan pada anak-anak untuk segera meminta maaf kepada temannya tersebut. Nah, selain kepada anaknya, saya juga akan menyampaikan informasi kepada orang tua anak-anak tersebut mengenai kejadian tadi, agar mereka dapat memberikan penguatan yang sama ketika di rumah.
Di kelas saya membiasakan sikap saling menghargai, saling menghormati, eh, saling menyayangi itu melalui cerita atau dongeng begitu ya. Kemudian melalui permainan kelompok dan memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari juga. Dari pengalaman tersebut saya belajar bahwa motivasi belajar dan lingkungan itu saling berkaitan. Maka dapat dipastikan bahwa anak yang lebih berani gitu ya, berani belajar, berani bertanya dan berani mencoba apabila mereka merasa diterima di lingkungannya, dihargai dan tidak takut diejek oleh teman-temannya. Diharapkan guru dan orang tua itu harus bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas dari bullying tentunya. Dari pengalaman tersebut saya belajar bahwa motivasi belajar dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, kita sebagai guru dan kita sebagai orang tua, kita harus bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak, lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari bullying. Demikian pengalaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.